Ada 3 hal penting yang harus diingat sebagai orang yang beriman untuk belajar memiliki pertumbuhan rohani. Kalau ini tidak dilakukan, pasti pertumbuhan rohani terhambat. Seorang anak bisa bertumbuh, berkembang dengan baik. Ketika dia lahir, dia hanya menangis, anak bayi. Tetapi ketika dia mulai dipelihara dengan baik, gizi cukup, dia mulai miringkan badan, bahkan kemudian duduk, merangkak, kemudian berdiri, kemudian jalan, bahkan lari, dan tentu sejalan dengan itu latihan bicara. Tentu orang tua yang punya anak seperti itu senang sekali. Kalau ada pertumbuhan yang kurang, pasti kita sedih. Kita sedih. Meskipun kita bukan orang tuanya, kalau kita kenal kita sedih. Kita akan berujar, mesake. Orang-orang beriman Kristen yang tidak mengalami pertumbuhan juga akan membuat sedih hati Tuhan. Kapan dibaptis? Sedih. Berapa lama ikut Tuhan? Tapi rupanya tidak mengalami pertumbuhan. Masih gampang marah. Masih kadang suka nggak jujur. Bahkan mengobrol kata, menjatuhkan temannya, membunuh orang dengan lidahnya. Tentu itu sangat menyedihkan. Supaya tidak begitu, bacaan kita menganjurkan hal-hal penting. Yoel 2 memberi catatan, ini waktu yang tepat untuk bertobat. Enggak apa-apa, kita pernah jatuh, kita pernah salah, kita pernah enggak jujur, kita pernah dosa, tapi di dalam Tuhan ini waktu yang tepat untuk bertobat, kata Yoel. Mazmur yang tadi dilakukan berbicara tentang pertobatan dan pengakuan dosa. 2 Korintus tadi jelas ajakan Rasul Paulus supaya kita datang dalam pertobatan. Di tengah derita, ketika menghadapi masalah, ketika kita tidak sukses, kita tetap ingat Tuhan. Dan jangan cuma bersyukur ketika senang, ketika kehendak kita kesampaian. Dalam keadaan apapun, ingat Tuhan. Bacaan Injil menjurus cara yang praktis untuk melakukan itu. Pertama adalah bersedekah. Amal baik, berbuat baik itu harus dilakukan meskipun tidak untuk dipamerkan. Mungkin itulah sebabnya kita agak ragu kalau disuruh bersaksi, karena biasanya kalau orang bersaksi dia cerita saya, Tuhannya cuma 1 kali di belakang. Nah mungkin ya, tapi sebetulnya bersaksi juga perlu, cuma sayanya agak dibatasi lah. Nah, ini poin pertama, berbuat baik, beramal, bersedekah. Kedua, doa yang dimaksud dalam Injil Matius jelas dituliskan bahwa yang dimaksud doa adalah komunikasi dengan Tuhan, bukan kewajiban, bukan bacaan. Kalau di upacara di sekolah saya sering mendengar bacaan doa, persis seperti ayat 5. Mereka suka mengucapkan doanya, bacaannya. Kalau di sini Tuhan mau
Kita bukan membaca doa, tapi berdoa. Beda. Berdoa dengan membaca doa beda. Berkhotbah dengan membaca khotbah beda. Beda. Nah, berdoa. Tadi bersedekah, sekarang berdoa. Dan ingat, kalau berdoa jangan ikut-ikutan seperti orang munafik. Di situ untuk pamer, dan yang paling celaka disebutkan di sana ayat 7. Janganlah kamu bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya dikabulkan. Saya sering mendengar, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau hutangmu cepat lunas, baca doa ini 7 kali. Baca doa ini 49 kali. Baca doa ini 100 kali, rezekimu lancar. Saya beritahu, itu bukan ajaran kitab suci. Itu bukan ajaran kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Jelas doa dikabulkan tidak karena banyaknya kata-kata. Oke, saya berharap kita paham sekarang. Oh, kenapa kalau berdoa yang penting justru hati terarah, dan yang paling penting disebutkan masuk kamar, pasti ini bukan lahiriah. Tutup pintu, pasti ini punya makna. Kita punya banyak pintu. Pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4, pintu 5, pintu 6, pintu 7, 8, 9 ada di bawah. Maka orang Jawa bilang kudu nutupi babahan hawa songo. Songo itu 9. Kalau berdoa konsentrasi, kendalikan pintu 9 macam itu. Memang tidak ada ajaran di Alkitab kalau berdoa lalu Tuhan but begitu. Wah, ini batal. Enggak ada. Enggak ada. Tapi ada kata-kata tutuplah pintu. Tutuplah pintu. Doa bareng lagi. Memang Pak pakai peredam, nggak pakai suara, tapi baunya mengganggu banget. Yang sebelahnya, durian. Sebelahnya, durian. Wah, itu kan duriannya sudah lain nih baunya nih. Kacau itu. Nggak ada. Ingat, di Kristen ada agama anugerah, bukan syariat. Aturan-aturan itu tidak muncul, tapi jelas di sini. Kendalikan. Kendalikan. Coba tenang. Tuhan, hambamu, kami akan tidur. Singkat saja, tapi terus berdoa, itu bagus daripada Tuhan, aduh, tidak mampu mengendalikan. Tutup pintu, kata firman Tuhan. Tutup pintu. Oleh sebab itu, bersedekah, tutup pintu. Dan yang terakhir adalah berpuasa. Banyak orang Kristen yang bingung. Karena apa? Karena dia tidak menggarami, tapi digarami. Menggarami artinya mempengaruhi orang lain, tapi digarami, dipengaruhi orang lain. Tanyalah dia, Pak Pendeta, kalau kita berpuasa itu sahurnya jam berapa, bukannya jam berapa? Itu agama syariat. Agama syariat selalu tanya begitu hukumnya. Kalau mau bikin rumah ibadah, gereja misalnya, orang yang pakai cara berpikir ini akan bertanya, ini gedung gereja dipugar ini, baiknya menghadap kemana? Saudara, itu pertanyaan tidak perlu. Untuk kita yang menjadi agama cinta kasih, pertanyaan itu jawab dengan mudah. Pak, menghadap kemana? Saya akan jawab, jalannya di mana? Oh, membujur di situ. Ya, menghadap jalan saja. Maka tidak usah heran, gereja-gereja macam-macam, tapi mereka pasti menghadap ke jalan, betul? Nggak ada yang miring-miring, nggak ada. Karena kita bukan agama syariat. Berpuasa yang dimaksud adalah pengendalian diri. Bukan jam berapa, bukan jam apa dan yang membatalkan apa,
tapi mengendalikan diri. Saudara, kita dari gereja lain memberi istilah yang agak mengerikan, mati raga, artinya berpantang dengan keras. Orang yang biasa dikuasai oleh rokok agak susah lepas dari barang itu. Jangan salahkan, saya pernah melakoninya. Meskipun dimarahi istri, oh enggak masalah, enggak boleh di dalam rumah, di luar rumah. Kenapa capek-capek berkelahi? Enggak boleh merokok dalam rumah, di luar rumah. Tapi orang yang belajar untuk naik kelas dengan 3 disiplin ini, bersedekah, berdoa, berpuasa, dia akan belajar, saya akan mencoba pada masa-masa seperti ini untuk mengurangi atau mungkin tidak merokok. Orang yang biasa makan enak, pasti kita tahu lauk itu pagi, siang, oh sama boleh, tapi sore tidak, karena kalau sama nggak mau makan. Saya pernah punya teman, dan sekarang masih punya teman itu, makannya harus enak. Coba sekarang kita bikin makan yang sederhana. Syukur Bapak Ibu bisa melatih. Bagaimana selama ini setelah Rabu Abu kita tetap makan, tapi makannya mungkin tidak berlebihan. Nasinya dibatasi, lauknya juga. Kalau perlu mutih, misalnya, silakan. Pak, ada aturannya. Kita bukan agama syariat. Aturannya adalah kendalikan dirimu. Kalau berpuasa gampang, belanja 1 hari berapa. Kalau biasa 100.000, maka pada saat berpuasa logikanya pasti turun itu uang belanja. Kalau naik, perlu dipertanyakan, apa itu jenis puasa yang kau buat? Pasti itu puasa sebelah, bukan puasa seperti yang dikehendaki Tuhan. Saudara-saudara, maka puasa tidak boleh untuk pamer. Janganlah orang lain tahu hal yang membuat orang lain harus mengerti. Tidak heran semua orang Kristen melakukan pembatasan, pengendalian diri, bahkan istilah yang tadi keren, mati raga. Dengan disiplin, setiap orang berbeda, usianya berbeda, kebutuhan puasanya berbeda. Anak-anak perlu dilatih tentu dengan cara seperti ini. Saudara-saudara, puasa tidak makan atau membatasi makan atau mengatur jam makan, seharian tidak makan, sore sampai malam makan sampai kenyang, memang tidak mudah, tapi tidak terlalu sulit. Yang sulit adalah bagaimana hidup sehari-hari dengan tekanan dan masalah kita tetap mampu mengendalikan diri. Tidak mudah. Saudara, kekristenan harus dibuktikan dengan perilaku. Dan hari ini kita belajar, saya pun harus belajar bagaimana mengendalikan diri. Amin.